mengembalikan kepercayaan korban. Terus kemudian mampu juga memberikan semangat, dorongan terhadap, kampus untuk segera menyelesaikan. Misalnya gini, bisa membantukan aparat pemerintah yang ada. Kita bisa minta bantuan bagaimana mendorong untuk Kemendikbud cepat nih, mendorong DPR misalnya, kita ke wakil rakyat, kita minta tolong dong gitu loh ya. Kemudian kita bisa minta tolong ke aparat pemerintah, wali kota, misalnya begitu. Dan menurut saya ini bisa sangat dilakukan secara kalau misalnya ini harus prosedural, ini pun udah prosedural. Banyak sekali misalnya, item-item negara yang bisa digunakan bukan hanya PPKPT untuk menindak kekerasan seksual ini. Iya. Misalnya kalau misalnya ini progresnya, Bagaimana gitu kan? misalnya agak lambat Iya, nih gitu loh. Nanti sih kita juga kan harus mempertimbangkan psikologis korban yang mau berskip up. iya Nanti kalau kelamaan kan mereka lebih lama nih iya. menanggung beban moralnya. Jadi kayak mereka lebih takut justru ya Iya untuk melakukan takut, kasihan gitu loh. Nah itu, dan kan kan ini lebih dari 10 katanya iya korbannya yang berani apa 19 apa 21 gitu loh saya mendengar. Dan itu bukan satu orang loh, satu orang aja harus dirangkul ini banyak kan, begitu. Nah saya juga ini tepat atau tidak tepat memang harus banyak gerakan-gerakan yang bersifat progresif kemudian, dikabarkan kepada kita iya itu sudah sampai mana, apakah melalui media, media sosial dan segala macam. Kan ada nih misalnya teh melalui medsosnya Unsil atau kan ada apa, Humas Unsil misalnya iya untuk apa ya, memberikan perkembangan kasus ini secara khusus. Jadi gini, menurut saya kampus yang baik itu bukan hanya kampus yang tidak ada masalahnya, tapi kampus yang mampu menyelesaikan masalahnya. Menurut saya itu. Jadi jangan sampai, wah nanti jadinya kan karena nggak ada update-annya, iya takutnya aduh malu, Kak, misalnya maaf ya, Universitas Siliwangi ini mempunyai dosen yang kok melakukan hal itu, malu dong iya punyanya gitu. Nah kalau misalnya kita berpegang sama itu aja, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita balikan lagi aja, ketika ada kasus di Universitas Siliwangi ini, mahasiswa dan warga Siliwangi gitu loh, Universitas Siliwangi, dosen dan stafnya gitu kan, rang-rangan rektor dan stafnya begitu, semua bergerak cepat, berpihak pada korban. Ini luar biasa. Dan Unsur kemarin 3 hari yang lalu saja sudah melakukan hal itu, iya dan ini bisa go ke DPR RI, sehingga mereka bisa menindaklanjuti. Nah itu, misalnya gini, kekerasan seksual ini yang terjadi relasi kuasa yang mereka gunakan. iya. Jadi mahasiswa yang nggak bisa melakukan apa-apa kemudian menjadi korban kekerasan seksual oleh salah satu dosen. Nah, menurut saya ketika penyelesaian ini kita bisa menggunakan relasi kuasa juga, gitu loh. Relasi kuasa ke rektorat, rektorat kuasa ke DPR lah, kemana lah gitu loh. Yang pada akhirnya ini bisa cepat diproses oleh Kemendikbud. Iya. Jadi mungkin memang elemen-elemen semua tuh penting ya, Bu, ya, tapi dari mahasiswanya. Mungkin ada kepasipan juga, mungkin karena memang mahasiswanya itu cenderung pasif juga dalam menindaklanjuti ini. Jadi gak ada dorongan internal yang progresif yang untuk, menekan lembaga gitu ya untuk menyelesaikan penyelesaian ini. Dan penyelesaian itu teman-teman kalau misalnya bentuk aksi itu bukan kayak unjuk rasa atau membakar ban di depan kampus, enggak begitu teman-teman. Banyak sekali, Betul. apa ya, saya yakin Gen Z ini lebih, apa ya, lebih inovatif, lebih kreatif bagaimana caranya kita pokoknya ada bersama korban, begitu. Apakah itu mau membuat slogan yang memang manis gitu atau misalnya ya bagaimanapun caranya yang lebih kreatif yang tidak merusak keindahan kampus, yang kita bisa mengkritik, dengan cara indah begitu, dengan cara yang menurut kalian yang lebih elegan, yang lebih inovatif, kreatif, yang paling penting pokoknya sekecil apapun gerakan, sekecil apapun dukungan sama korban itu tetap dukungan, daripada tidak ada sama sekali. Kita bayangkan aja gini, Kak, bagaimana kalau ini terjadi sama keluarga kita? Baik, gitu. Dikit Bayangkan heeh, gitu loh. Tolong dong posisikan ini pada posisi terdekat. Iya, bagaimana kalau itu adik kita? Bagaimana itu kalau kakak kita? Apa yang kita rasakan gitu? Nah itu. jadi kita juga sebagai orang tua sakit hati banget ya, Iya betul. pengen banget Bagaimana kalau anak itu ini mendapat keadilan gitu kan. iya. Kekerasan seksual ini memang, jadi tolong jangan melulu, menyalahkan korban. Kenapa kita nggak berbalik menyalahkan pelakunya dulu gitu? Gitu. Karena gini, motif-motif apa ya, pemanfaatan relasi kuasa ini
banyak sekali motifnya. Iya. Apakah misalnya motifnya mencintai, seorang biasanya mencintai dulu ininya gitu kan, merayu-rayu, padahal kan mau dilecehkan misalnya udah 2 bulan, 3 bulan putus, seminggu putus, atau 2 kali ketemu putus sih kayak gitu ya kan. Nggak merasa menjadi korban, padahal memang dia tuh kayak, apa ya, kayak mencurinya gitu loh. Iya, emang memang Pengen itu gitu. emang niatnya begitu begitu. Apalagi ini kan korbannya banyak. Kemudian saya juga mendengar kekerasan yang dia lakukan itu bukan hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik terhadap laki-laki katanya begitu kan ya. Nah ini kan udah berlapis. Dan jadi jangan pernah, "Mana buktinya? Ada videonya nggak kamu diraba-raba atau tidak?" Gitu loh. Ja jadi jangan ada upaya pelemahan terhadap ungkapan korban, kasihan. Udah mau beban psikologis ini dibebankan dengan harapan-harapan yang kecil. Karena pada intinya undang-undang TPKS ini membuktikan atau, apa ya, menyuarakan bahwasannya kesaksian korban itu adalah salah satu bukti. Apalagi ini satu orang loh, Iya. salah satu kesaksian korban itu adalah bukti, gitu. Jadi memang, ya memang kampus harus banyak CCTV-nya gitu kan misalnya gitu loh ya, biar nanti lebih bisa ininya, Iya. kemudian sosialisasinya ditegakkan gitu. Karena kekerasan seksual ini teman-teman bukan hanya diraba-raba gitu, maaf. Bukan hanya diraba-raba, bukan hanya ada sentuhan fisik, tatapan mata, ungkapan pun itu bisa menjadi kekerasan seksual. Misalnya kayak, "Kok kamu gede banget?" Tapi nunjuknya ke sana, ya, terus kayak, "Kamu tobrut banget," terus sama aku. Jadi kekerasan, apa kayak, "Cantik, ih kebayang kalau aku sekamar dengan kamu ya, kamu bayangkan tuh gaya apa sih yang kamu kayak sikat," itu juga kekerasan seksual. Misalnya kayak gitu, "Ih kamu cantik, buhay banget," gitu ya kalau kata Sunda mah, "Ih mani demplon ieu," cenah gitu, atau, "Anjay maneh waasnya kerasana kumaha sih," kan cenah gitu-gitu. Nah itu kekerasan seksual. Jadi teman-teman laki-laki biasanya saking deketnya ke cewek nih, saking bertemannya gitu loh, eee, suka mengungkapkan hal Ya, itu. yang tidak senonoh. Nah itu tuh kekerasan dan bisa ditindak pidana. Bersiul aja kan tindak pidana. Iya. Atau gini, "Hayu atuh ka kosan arek moal jeung urang kitu." Nah, kitu aja itu udah jadi kekerasan seksual, gitu. Apalagi ke hotel misal, lagi dibawa ke hotel mau apa, motivasinya apa, gitu loh. Ya itu sekarang lebih ini. Dan kemudian, eee, kalau kasus, hukum kriminal yang lain kan disebutnya, mengedepankan praduga tak bersalah ya. Iya. Nah untuk undang-undang ini praduga bersalahnya digedein, gitu. Jadi, upaya melindungi korbannya Gede gitu ya. gede dalam undang-undang TPKS ini. Nah, kitanya yang harus merealisasikan. Jangan kau cemooh karena badannya seksi terus dia mau speak up. Barangkali si badan seksi ini yang mau speak up itu bisa menolong teman-teman yang lugu, gitu loh. Dan para predator ini, aku sebutnya predator aja ya. Ternyata sekarang korbannya orang-orang yang lugu, Iya. yang kayaknya enggak speak up. Karena katanya gini, ada juga yang mengungkapkan, aku nanya sama laki-laki, "Kenapa sih cik aku teh, para yang, gila seks ini biasanya, suka memperalat orang-orang yang lugu," gitu. Ya kalau misalnya yang seksi banget kan biasanya harus bayar gitu. Mmm. Mereka terang-terangan jualan, dan itu harus bayar, harus mengeluarkan uang, ya kan. Kemudian yang seksi yang lainnya ketika dia tidak suka dia berani. Iya. Biasanya berani tuh, orang-orang yang ini tuh berani. Dia berani dengan membuka auratnya biasanya juga berani untuk Mengekspresikan gitu. heeh, kayak ngobrol, "Oh enggak, aku udah diginiin loh, aku udah diginiin, digituin, digini," gitu. Oh, iya, iya. Nah beda, beda dengan yang lugu. Yang lugu tuh seakan-akan aku udah berdosa kalau aku speak up, aku memperpanjang rasa mawa, ya kan. Kayak nanti orang-orang memandang aku kayak Baik. apa ya, aku udah pernah digini gitu loh, Jadi gitu loh. takutnya tuh justru ngeliat, "Ih aku mah takut setia karena, ya aku udah digini berarti entar orang nggak takutnya seperti itu," gitu ya. Iya Iya, gitu, heeh, jadi bukan heeh, jadi aku udah gak suci, iya, iya gitu kayak merasa gak suci sehingga kalau aku speak up orang akan menambah, ketidaksucian aku tuh akan diketahui oleh orang lain. Lebih baik aku diam aja dan luka itu biarkan berlarut. Nah itu, itu kan nah makanya ketika ada yang speak up, ini harus kan buktinya yang speak up kan baru satu orang. Kemudian ketika waktu itu ada dukungan kecil saja, ya kan, dari teman-teman, kemudian menambah menjadi 19, 21, itu luar biasa. Dan ini harus dilanjutkan. Dari kemarin saya juga nunggu, ini, eee, ini udah sampai mana ya? iya. Karena kalian juga berhak untuk,
eee, menanyakan progresnya sampai mana. Kal kalau bisa ada sembaran tertulis yang dituangkan oleh PT ini walaupun masih menunggu, nah itu tuh harus tertulis. Ini masih sehingga kalaupun ada pendampingan atau advokasi, ini kita punya punya dasar untuk mengadvokasi itu. Misalnya gini, ada, dari pihak satgasnya atau PT ini, mengungkapkan bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu ada beberapa aturan yang atau masih menunggu dari pihak yang lebih berwenang gitu. Iya. Nah itu dituangkan dalam tulisan sehingga ada butir-butir yang bisa kita pelajari dan ini cocok, cocok untuk edukasi. Selain kampanye, edukasi dijalankan, nah untuk penyelesaian kasus ini juga sebagai edukasi penyelesaian kasus. Sehingga ini ketika ada kasus lagi, kita bisa belajar dari kasus yang sebelumnya. Nah, teman-teman mahasiswa pun punya ruang untuk menanggapi hal itu, karena kan tertulis nih. Iya. Nanti kita tahu kelemahannya ada di mana, masalahnya ada di mana, sehingga bisa kita advokasi bersama. Sehingga ini bisa mendorong bersama. Kalau misalnya kita buat kritik-kritik sosial seperti opini misalnya gitu loh. Nah, ada dasarnya. Karena memang unsur-unsurnya unsurnya nih yang dari pihak, akademiknya udah dari pihak rektornya udah sampai sini. Kemudian kendalanya ada di sana. Bagaimana kita menulis opini dan semua bisa mendorong kan. Saya kita sebagai masyarakat berhak juga loh, misalnya untuk mendorong Dikti untuk segera menyelesaikan ini. Oh tidak semudah itu, tapi menurut saya bisa. Heeh. Asal punya emang suara yang keinginan dan suara yang bukan bulat ya, tapi seruan yang progresif, yang besar gitu, yang masif dan itu Gak kan apa-apa kalian buat banner aja apa gitu loh, "Serahkan kasus kami bersama korban" juga oke gitu loh. kalau misalnya dari Ibu sendiri kan sebagai aktivis ya, dari bagian dari masyarakat gitu ya, pernah nggak sih mengadvokasikan mengenai permasalahan-permasalahan kekerasan gitu dan itu tuh bagaimana tahapannya mungkin ya? Iya pernah, jadi, kalau tahapan tuh memang kalau selama ini yang saya advokasi adalah beberapa yang memang apa ya, lebih ke ungkapan korban, jadi lebih ke curhat. Jadi, eee, bener kelemahan kita tuh kalau menangani ini sampai kasus hukum, kita tetap harus minta persetujuannya korban. Iya. Walaupun memang, eee, kalau ini nggak di akademik ya. Jadi gimana ya, setiap kasus itu penyelesaiannya pasti berbeda ya. Iya. Kalau menurut saya, berpendapat dalam kasus ini kalau menunggu korban ini akan lama, gitu. Beda dengan saya sih yang secara pribadi, Iya. begitu ya. Jadi, eee, misalnya memang langsung, orang langsung datang ke saya untuk berbicara, mengenai kekerasan yang dia, apa ya, dia rasakan gitu. Tapi biasanya yang sudah berumah tangga. Kemudian ada juga yang, kekerasan dari pacar, ada juga. Tapi penyelesaiannya kalau apa, yang rumah tangga ya dia memutuskan untuk berpisah. Kemudian yang pacaran juga berputusan untuk berpisah juga. Sehingga kita fokusnya kepada, ini, penanganan secara psikologis Iya. gitu. Jadi tahap-tahapannya memang kita bersama korban mendengarkan. Di tahapnya ketika ada korban yang mau speak up itu mendengarkan. Mendengarkan terlebih dahulu apa yang dia rasakan, kemudian kita, apa ya, respon dulu secara psikologisnya. Jadi kalau misalnya memang harus ditangani oleh psikolog, kita ke psikolog. Karena memang kan di kita tuh ada, beberapa, apa ya, relasi yang bisa memberikan psikolog secara gratis, dia puan gitu. Iya. Baru nanti ke kasus, dilaporkan ini, dalam tantangan ini teman-teman Iya. itu, saya belum apa ya, membawa ini ke ranah hukum aja, saya secara pribadi dan teman-teman yang mengadvokasi, kekerasan seksual ini mendapatkan, eee, beberapa tantangan. Iya. Intimidasi, kekerasan, saya pernah dipiting sama suaminya, betul. Saya gini, ini kan ada handphone-nya tuh, barang buktinya tuh di sana, Iya. ya kan, barang buktinya ada di sana, kemudian, kekerasan seksual yang terjadi, kemudian kekerasan psikis dan perselingkuhan dan segala macam ada di sana. Dipegang sama korban, dari korban korbannya mau jadi kayak, apa ya, Ditarik-tarik gitu kan berapa berbaik sampai dipiting, kemudian si HP-nya dikasihin ke saya lihat
dan itu luar biasa itu. Kemudian di WA dicaci maki kayak dibilang pedut lah, dibilang, segala macam ada, ya. jangan ikut campur dan segala macam ada. Itu saya belum menindaklanjuti, saya hanya mendengarkan kesaksian korban, kemudian hanya, apa ya, membawa korban ke akhirnya misalnya ke psikolog, ke apa, hipnoterapi, kayak begitu-gitu aja, memberi dukungan moral seperti itu aja saya udah dapat ini udah dapat kayak Kayak ancaman gitu ya. Padahal itu teh bahkan belum ke ranah hukum gitu, belum sampai belum ke ranah belum hukum. belum gitu. Nah, apalagi ini kan, nah beda lagi, ini saya nih sebagai makhluk sipil yang memang secara sukarela, eee, dalam sebuah komunitas. Jadi kami tidak punya kewajiban khusus untuk menangani teman-teman kita di luar sana. Kita hanya kalau misalnya kalau Satgas atau PPKPT ini atau, pemerintah yang ditunjuk dan digaji oleh negara ini kan atau dibentuk dalam sebuah lingkungan pemerintahan negara ini kan mereka berkewajiban untuk melaksanakan itu, ya kan. Kalau saya mah hanya bersifat sukarela. Nah itu bedanya. Jadi dalam penyelesaian pun saya mungkin, apa ya, tidak terlalu dibebankan untuk sangat-sangat menyelesaikan begitu loh. Selain beban moral, tapi saya berusaha untuk hal itu. Nah, saya juga masih menggunakan fasilitas negara begitu. Saya ini yang komunitas, bukan saya, kami pun yang Ya. komunitas saya masih menggunakan, dinas keperempuanan untuk bantuan psikolog misalnya begitu. Kemudian masih menggunakan LBH untuk bantuan hukum. Nah ini adalah elemen-elemen negara yang kami Gunakan gunakan sebagai komunikasi yang maksimalkan. Nah ini kan mereka ada di lingkungan negara, menurut saya pemaksimalan elemen-elemen negara untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini memang harus lebih ditegakkan ya. agar lebih cepat gitu loh penanganannya itu jangan diperlambat karena ini berhubungan dengan psikologis dan berhubungan kasus ini akan berlanjut atau tidak? Jadi, ini kan Ibu baru sendiri gitu ya yang menghabiskan hal itu, kan udah tahu berarti kalau misalnya ya apalagi ini yang mahasiswa seharusnya bisa berkumpul, berarti itu kan Mmm. harusnya lebih bisa mengadvokasikan ini lebih baik gitu ya kan, karena emang udah ada dorongan yang masif harusnya kalau misalnya dari mahasiswa gitu kan. Iya. Jadi selain doa tuh memang harus ada aksi nyata yang terlihat oleh korban gitu, yang memang aku bersama dia gitu. Kan seperti perempuan ini kan sukanya bukan hanya kata-kata Iya, atau bukan hanya, "Aku sayang sama kamu tapi aku nggak diungkapin aja," tapi iya. kita kan suka yang diungkapin. Iya, kita Nah itu, bagaimana caranya nih saya yakin punya inovasi. Mahasiswa yang besar di Universitas Siliwangi yang jumlahnya ribuan, pasti punya inovasi yang kreatif, yang mengungkapkan bahwa mereka ada dukungan psikologis untuk korban bagaimanapun caranya, gitu. Tapi nyata loh, tidak hanya yang sok kumaha carana ya. Jadi si korban teh kudu ngarasa bahwa kita tuh ada di antara mereka. Jadi kalau misalnya si minoritas ini yang mau speak up ini, kalau ada intimasi, ada ribuan mahasiswa yang siap untuk membela. udah mulai Minimal itu, minimal aja warganya aja. iya. Belum lagi nanti Stipas RMK apakah alumni dan segala macam. Karena ini harus Baik. diselesaikan biar tidak terjadi lagi. Ini kan yang kedua kalinya kita ya. Iya, Dan dulu pun saya mengalami hal itu waktu waktu celutukan, banyak sih celutukan-celutukan, ya dosen yang ya begitu, begitu-begitu. Oh bukan di kampus ini aja gitu Bu, atau di mana? Oh di kampus lain juga? eee, Dan itu gimana Bu, dan ditindaklanjuti juga? ya makanya. Jadi beruntunglah Universitas Siliwangi ada korban yang mau speak up. Iya. Oh berarti yang mereka mah nggak berani speak up. Iya, kenapa tidak terungkap? Karena tidak berani speak up. Oleh karena itu biar berani untuk Mmm, speak up, nah ketika ada yang speak up itu harus didukung dan diselesaikan masalah hukumnya gitu. Karena kan DPR RI juga kemarin dalam kasus Unsur juga ternyata berat sekali ya iya. bagi kekerasan seksual ini. Bukan hanya kode etik, bukan hanya dia dipecat jadi dosennya gitu loh, tapi dia bisa ada, kena bom juga gitu loh dan denda uang lumayan banyak ratusan juta gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya, setelah tadi kita kan membahas tuh seru banget ya ternyata, bagaimana peran mahasiswa sendiri dalam mendorong gitu ya, lembaga ini agar tidak pasif agar mendorong lembaga ini menyatakan sikap tersendiri gitu kan ya terhadap kasus kekerasan ini. Nah pesan Ibu gitu untuk mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana nih Bu kira-kira? Pesan saya untuk mahasiswa, apa ya, eee, kita harus jaga diri baik-baik, kemudian, eee, jaga teman kita, begitu. Kemudian, eee, kasih tahu juga teman kita bahayanya kekerasan seksual ini,
kita juga harus menjadi agen, gak apa-apa agen kecil yang bertahap, yang menyuarakan untuk, apanya, tidak terjadi lagi kekerasan ini ada di kampus. Dengan upaya edukasi, kemudian, dukungan moral terhadap orang yang speak up. Jadi pada intinya, eee, mari kita belajar lagi, menggali ilmu, bahwasannya jangan sampai kita menjadi korban, gitu. Jaga diri aja, jaga perilaku saja begitu. Kemudian itu pun tidak cukup nih, berarti harus ada kayak boundaries gitu, kayak apa ya, pengamanan kita supaya tidak terjadi terhadap kita dan lingkungan kita. Dan kemudian, eee, bagi mahasiswa jangan hilangkan rasa empati, rasa kepedulian. Walaupun ini tidak terjadi terhadap kita, ini tidak terjadi terhadap keluarga kita, tapi kita harus mendukung sesama manusia, apalagi sama perempuan. Kemudian saya laki-laki, boleh dong, ibu kita juga perempuan. Jadi tolong jangan hilangkan rasa empati, jadi rasa kepedulian. Bagaimanapun kita harus menunjukkan rasa kepedulian. Ini kan tenggang rasa itu Indonesia banget toh, ya kan, gotong royong, tenggang rasa, rasa empati. Ini kan sekarang tuh minim rasa itu, yang kayak gue, lu, udah jangan jangan gitu tuh. Gue, lu tuh dalam hal-hal yang lain ketika kita Eee, perlu hal itu ketika menentukan sesuatu yang memang harus ditentukan oleh kita. Nah, untuk hal-hal yang begini yang bersifat sosial, ya empati kita harus ditinggikan. Ya itu kan kodratnya sebagai manusia ya, bagaimana kita langsung bisa saling peduli, mau sama siapa lagi kalau bukan sesama manusia begitu. Karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, gitu. Kami bersama korban. Iya. Oke Ibu, terima kasih banget ini ya Bu, sangat-sangat menarik gitu ya tadi, perbincangan-perbincangan kita dan bagaimana mungkin setelah ini seharusnya gitu ya kita harapkan mahasiswa itu dapat terdorong agar dapat menyuarakan gitu ya dukungan terhadap korban ini. Sehingga itu juga seenggaknya memberikan kepada, lembaga gitu ya suatu progresif gitu karena kita melihat sekarang ini masih rada, apa ya, rada pasif gitu ya Bu ya. Eee, Mungkin gitu aja ya sobat-sobat Kebacik, kita sangat-sangat senang gitu ya bisa, eee, berbicara dengan kalian juga gitu ya. Mungkin jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya di bawah. Ya satu lagi ya, bahwa, ungkapan korban atau kesaksian korban itu bukan aib, itu harus dikawal. Oke, siap siap Bu, terima kasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Anissa.